Padahal waktu itu Andi ini ngelihat 4 orang ini masih ada di pelaminan itu dan dia ini berdiri. Mereka berempat itu berdiri, kumisnya tebal-tebal. Tapi menurut Bani ini nggak melihat apapun. Sampai di sebuah tempat, belum jauh keluar dari desa itu, tiba-tiba lampu mobil ini mati dengan sendirinya. Dan begitu lampu ini mati, Andi ini langsung punya perasaan gak enak. Jadi rumah yang baru mereka lewati tadi ini gak ada. Ini semua persawahan. Sampai Andi ini gak percaya. Dia jalan menuju ke rumah yang tadi dia lihat. Dia jalan sekitar hampir 20 langkah. Dia pastikan lagi ternyata memang benar gak ada rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Andi yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, untuk kalian yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu kita sering mendengar tentang cerita-cerita yang beredar, terutama pada saat kita mengunjungi sebuah tempat atau sebuah daerah. Misalnya, di beberapa daerah atau di beberapa tempat itu punya aturan atau punya tradisi masing-masing yang biasanya dipercaya oleh penduduk sekitar. Dan ketika kita datang di tempat tersebut, biasanya kita harus disuruh mematuhi aturan-aturan itu. Nah, dalam cerita ini teman-teman, cerita yang dikirim oleh Andi ini, dia cerita tentang perjalanan teman-temannya di sebuah daerah. Jadi pada saat itu Andi dan teman-teman ini mendapat sebuah kejadian yang tidak masuk akal dan di luar nalar, yang mereka akhirnya menyimpulkan bahwa kejadian yang mereka alami ini berhubungan dengan pantangan-pantangan yang sempat dilanggar. Nah, kita mulai dari cerita Andi ini. Awalnya Andi ini tinggal di Sidoarjo. Jadi pada saat kuliah, Andi ini berteman dengan seorang teman kuliahnya itu namanya Fajri. Jadi Andi dan Fajri ini sudah lama kenal. Dan di zaman-zaman kuliah itu mereka punya usaha bareng. Usaha awal mereka ini membuat pamflet maupun membuat banner. Jadi dia tawarkan ke BEM maupun ke UKM-UKM yang ada di kampus. Ketika mereka ada acara yang mereka ingin bikin pamflet atau banner, selalu pesennya ke Andi dan juga Fajri ini. Ternyata usaha ini pun berjalan bahkan sampai lulus kuliah. Jadi ketika lulus kuliah itu mereka mulai menggeluti usaha lain. Karena mereka sudah nggak jadi mahasiswa, jadi mereka ini cari usaha lainnya yang menguntungkan mereka. Akhirnya mereka membuat sebuah produk makanan yang dilabeli sendiri, dikasih merek sendiri. Begitupun juga dengan perizinannya juga sudah lengkap. Nah, mereka ini memasarkan produk makanannya itu ke daerah-daerah
di pameran-pameran UMKM atau maupun di sentra-sentra makanan. Nah, pada suatu ketika di tahun 2023 ini, di bulan Agustus kemarin itu ada event. Jadi di Madiun, di Jawa Timur itu ada event seperti pesta rakyat maupun pasar rakyat itu. Di situ disewakan stand-stand untuk kuliner dan juga untuk kios-kios apapun itu. Akhirnya dari sini Andi dan Fajri sepakat untuk mengikuti event tersebut. Jadi Fajri sempat ngomong ke Andi bahwa dia ini memang punya saudara yang masih banyak di daerah Ponorogo. Jadi lokasinya nggak jauh dari Madiun, hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Karena event ini akan dilaksanakan sekitar 5 harian. Jadi Fajri sempat bilang ke Andi, kita nggak usah mikir masalah penginapan, nanti kita tidurnya di rumah Pak Likku aja. Ada rumah kosong di sana. Nah, permasalahan selanjutnya adalah mereka harus cari orang lagi, cari tenaga bantuan, dan akhirnya ada teman Fajri, namanya Eko dan juga Bani. Mereka satu kuliah dulunya, tapi mereka hanya kenal sebatas kenal, nggak terlalu akrab. Tapi waktu itu karena Fajri ini butuh, dia cari di grup WA, di grup kampus itu muncullah 2 nama ini, Bani dan Eko. Kebetulan mereka juga butuh kerjaan. Singkat cerita, akhirnya 4 orang berangkat menuju ke Madiun. Pertama kali mereka datang ke sana itu sekitar jam 2 siang. Sudah banyak stand-stand dan sudah banyak orang-orang yang menyiapkan barang dagangan mereka, termasuk Fajri dan teman-teman ini. Dan acara itu baru dimulai sekitar jam 7 malam. Nah, alhamdulillah di hari pertama ini rame, produk mereka terjual. Sampai sekitar jam 10 malam, pengunjung sudah mulai sepi, akhirnya mereka berkemas-kemas. Barulah sekitar jam setengah 11 malam, mereka menuju ke daerah Ponorogo di sebuah desa. Desa ini terpelosok, jadi di desa itulah banyak sekali saudara-saudara dari bapaknya Fajri. Ada Pak D-nya, ada Pak Liknya, dan ada Buliknya. Kebetulan rumah yang akan ditempati Andi dan teman-teman adalah rumah dari Buliknya Fajri, adik dari bapaknya. Rumah ini sudah kosong sekitar 2 tahunan. Kabarnya Buliknya ini sekarang sudah menetap di Jakarta bersama anak-anaknya. Jadi disitulah Andi dan teman-teman ini tinggal. Pertama kali masuk ke desa itu, suasana desa ini sepi. Nah, begitu sampai di rumah tersebut, ada Pak D-nya Fajri yang juga tinggal di sana tapi beda rumah. Pak D-nya menyambut mereka dengan baik. Ternyata Pak D-nya Fajri ini sudah menyiapkan semua di rumah itu. Rumah ini karena sudah lama nggak ditempati, jadi seharian itu rumah ini dibersihkan dan diberi kasur lipat. Nah, di situ Pak D-nya juga menyediakan makan malam. Nah, Pak D-nya ini sempat ngomong ke Fajri dan teman-temannya itu, beliau bilang, nanti kalau butuh apa-apa, ngomong aja ke Pak D, biar Fajri yang telepon Pak D, nggak usah sungkan di sini. Terus setelah ngomong seperti itu, Pak D-nya pamit. Dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Beliau ini, Pak D-nya ini sibuk memang, karena di hari Minggunya, beliau akan menikahkan anak perempuannya, yang tidak lain adalah sepupu Fajri sendiri. Jadi dari situ malam pertama mereka lampaui, mereka makan-makan lebih dulu. Setelah itu mereka cuci tangan, cuci kaki, dan mereka tidur. Malam itu nggak ada kejadian apapun, nggak ada kejadian yang ganjil. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap lagi langsung berangkat kembali ke Madiun untuk bekerja lagi. Nah, hari kedua itu dilalui juga dengan lancar dan produk mereka juga terjual lumayan banyak. Nah, sekitar jam 10 malam mereka berkemas-kemas dan langsung kembali ke rumah Fajri yang ada di Ponorogo. Perjalanan itu ditempuh sekitar 1 jam lebih. Fajri sempat bilang bahwa kalau lalu lintas ini padat, biasanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Sedangkan mereka itu setiap kali dari Madiun menuju ke desanya Fajri yang di Ponorogo itu sekitar 1 jam perjalanan. Mungkin karena lalu lintasnya ini relatif sepi karena sudah malam. Nah, di malam kedua, ketika mereka tinggal di sana, pertama kali datang
Bani ini ngomong ke Fajri, "Jri, di rumah ada air minum nggak?" "Oh ada, air minumnya ada di kendi." Jadi biasa warga di sana itu masih menggunakan air minum terus dimasukkan di dalam kendi. Dan mereka ini masih merebus air. Inilah yang dilakukan atau kebiasaan dari warga di sana. Jadi waktu itu Bani ini lupa, dia nggak beli air dalam kemasan lebih dulu. Jadi air itu habis. Jadi terpaksa mereka ini minum air dalam kendi. Dan pertama kali yang minum adalah si Bani. Setelah itu Eko, dan setelah itu Andi. Setelah mereka minum, Bani ini mungkin maksudnya hanya bertanya. Bani ini sempat tanya ke Fajri, "Jri, kok air minumnya rasanya aneh ya? Nggak kayak air dalam kemasan." Nah, begitupun juga Eko. Eko juga membenarkan, "Iya, aneh rasanya. Kayak mungkin karena kita biasa minum air dalam kemasan. Terus nggak kayak yang di rumah juga." Tapi tidak dengan Andi. Andi minum nggak merasakan apa-apa. Dia mengakui bahwa air minum dalam kendi itu lebih seger dan nggak ada jauh beda lah dari air dalam kemasan. Nah, ketika si Bani ngomong seperti itu, Fajri itu raut wajahnya agak nggak enak. Fajri itu langsung menjelaskan, ini air ini dari sumber yang ada di desa tersebut. Terus air itu sudah melalui proses perebusan, tentu lebih sehat. Kalau kamu mau bandingin dengan air dalam kemasan, tentu lebih sehat air yang dipanaskan sampai mendidih. Nah, dari situ Fajri belum selesai. Dia ngomong ke Andi, "Di, sebenarnya si Bani sama si Eko nggak perlu ngomong kayak gitu. Karena ada kepercayaan di desa ini, kalau ada yang menghina, misalnya menghina air, atau menghina makanan, atau menghina orang-orang yang ada di desa tersebut, biasanya mereka ini akan kualat." Nah, ini kepercayaan atau aturan yang tidak tertulis dari desa ini. Ini aku cuma ngomong ke kamu, Di. Andi waktu mendengar hal seperti itu, tentu juga kaget. Untung waktu itu Andi nggak ikut-ikutan menghina air minum tersebut. Terus Andi ngomong ke Fajri, "Alangkah baiknya kalau si Bani sama Eko dikasih tahu aja, Jri. Biar dia tahu dan keesokan harinya dia nggak menghina-menghina lagi. Ya sudah, kamu aja yang kasih tahu." Nah, sebelum si Andi ini ngasih tahu Bani dan Eko ini ada di dalam kamar. Dan nggak lama setelah itu Bani masuk ke dalam toilet, dia mandi. Nah, melihat hal seperti itu, Andi berpikir, mungkin nanti ajalah atau besok ajalah. Besok kan mereka masih punya banyak waktu sampai siang hari. Nah, pada saat Andi seperti itu, Fajri cerita lagi. Jadi gini nih, di situ Fajri cerita bahwa beberapa tahun sebelumnya ada satu orang ini dari kota. Dia menikah dengan warga desa sekitar dan sempat tinggal di desa tersebut sekitar 3 bulanan. Awalnya orang ini sudah dikasih tahu sama warga sekitar bahwa jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan air atau menjelek-jelekkan makanan atau tradisi di sana, karena bisa berakibat fatal. Bisa-bisa nanti kualat, karena ini sudah turun-temurun dari leluhur kami. Nah, suatu ketika orang ini, dia itu menghina, ada orang yang lewat, jadi ada warga yang lewat, terus dia itu nggak sengaja menjelek-jelekkan orang ini. Akhirnya si orang yang dijelek-jelekkan ini nggak merasa tersinggung. Dia diam waktu itu. Tapi hal ini terjadi lagi. 2 hari setelah itu, si orang yang menjelek-jelekkan orang yang lewat tadi, dia menjelek-jelekkan lagi. Tapi yang dijelek-jelekkan waktu itu adalah makanan. Dia bilang kalau dia nggak cocok dengan makanan yang ada di sana. Dia nggak cocok dengan bumbu-bumbunya maupun nasinya juga terlalu keras atau apapun itulah. Dia ini sering mengeluh tentang keadaan dia tinggal di sana. Sampai satu ketika, pada saat mereka ini kembali lagi ke kota, naik mobil bersama istri dan anak-anaknya, tiba-tiba ada kabar bahwa satu mobil ini kecelakaan. Dan orang tersebut atau laki-laki tersebut ini langsung meninggal pada saat itu juga. Dan anehnya, anak dan istrinya ini masih sehat walafiat, bahkan tidak mengalami luka sedikit pun. Jadi pas waktu Fajri cerita ini ke Andi itu langsung tercengang.
Tapi di satu sisi lain, Andi ini sempat membenarkan juga apa yang diutarakan oleh si Fajri. Andi percaya bahwa hal itu benar-benar ada. Mungkin ada beberapa hal yang membuat orang tersebut akhirnya kecelakaan. Mungkin ada faktor lain. Tapi Andi tetap percaya bahwa kualat itu memang ada. Nah, setelah perbincangan itu, mereka tidur. Keesokan harinya, sebelum mereka ini membeli sarapan, Andi sengaja ngajak ngobrol Bani dan juga Eko. Andi menjelaskan dari awal, gini Bani, kok si Fajri kemarin itu ngomong ke aku. Pas waktu kamu minum air kendi, kamu kan sempat bilang kalau kamu merasa airnya ini nggak enak, nggak seger, nggak seperti air dalam kemasan. Nah, si Fajri itu ngingetin, di desa ini ada aturan tidak tertulis. Dan kalian ini sebagai tamu, kita ini sebagai tamu. Sudah sewajarnya kalau kita itu menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di desa tersebut. Jadi jangan menghina, karena itu termasuk aturan di desa ini dan itu dipercaya oleh warga. Ini sudah turun-temurun dari leluhur mereka. Pada saat kamu itu ngomong bahwa air dalam kendi itu nggak enak, itu sudah termasuk kamu menghina. Karena air ini asalnya dari sumber di desa ini. Jadi jangan diulangin lagi, jangan kamu mencaci atau menghina apapun yang ada di sini. Entah itu orangnya, makanannya, atau tradisinya, janganlah. Karena nanti bisa berakibat buruk. Di situ Andi juga cerita kejadian yang dialami orang dari kota tersebut yang sempat kecelakaan dan meninggal. Setelah sebelumnya dia sempat menghina dan menjelek-jelekkan apa yang ada di desa itu. Nah, setelah mendengar nasihat dari Andi ini, si Bani dan juga Eko itu hanya diem awalnya. Terus mereka mandi, setelah mandi mereka cari sarapan. Nah, biasanya mereka itu makan pecel. Sudah 2 hari ini mereka beli sarapan pecel karena di situ memang juga terkenal pecelnya. Setelah mereka makan pecel, mereka balik lagi ke rumah tersebut. Di situ Bani dan Eko ini ngomong ke Andi, "Di, tapi yang kamu ceritakan tadi itu, aku sama Eko ini nggak percaya." Nah, ini yang diutarakan oleh Bani. Terus Andi langsung memotong pembicaraan, "Ya sudah, kalau kalian nggak percaya juga nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi tolonglah, hargailah Fajri dan keluarganya. Kita ini tamu. Ayolah, kita ini sudah dewasa. Kita ini numpang. Daripada kita sewa penginapan, kan Fajri dengan baik hati menawari kita penginapan. Kita numpang di sini. Toh juga kita makan nggak pernah bayar. Semuanya dari Pak D-nya si Fajri. Ayolah, kita minta kita lebih dewasa." Nah, di situ Bani dan Eko ini diem. Akhirnya sore harinya mereka balik lagi ke tempat acara. Dan hal itu dilakukan sampai hari Jumat. Karena acara ini sampai hari Sabtu, jadi Jumat malam ketika mereka kembali ke rumah Fajri itu, mereka diskusi kecil. Membicarakan tentang keesokan harinya mereka akan bongkar stan itu dan sekaligus mereka akan kembali langsung ke Sidoarjo. Sedangkan Fajri hari Sabtu dia masih tinggal di Ponorogo karena keesokan harinya dia harus mengikuti acara pernikahan yang diadakan oleh Pak D-nya. Nah, dari situ mereka diskusi. Mereka akhirnya sepakat hari Sabtu itu setelah acara pameran atau acara pasar rakyat itu selesai, mereka langsung balik ke Sidoarjo. Sedangkan Fajri kembali ke Ponorogo. Nah, keesokan harinya di hari Sabtu pagi, seperti biasa mereka jalan-jalan, mereka cari sarapan, dan setelah mereka ini beli sarapan, mereka balik ke rumah. Di situ sudah ada Pak D-nya Fajri, sudah nunggu di sana. Terus Pak D-nya ini tanya ke Fajri, "Jri, besok itu teman-temanmu ikut kan ke acara nikahnya sepupumu itu?" "Oh, nggak ikut Pak D, cuma Fajri aja yang tinggal." "Loh, kenapa kok nggak ikut?" Pak D-nya ini bingung, dikiranya teman-teman Fajri ini juga akan mengikuti prosesi pernikahan itu. Nah, setelah Fajri ngomong seperti itu, akhirnya Fajri menyampaikan lagi ke teman-temannya, "Gimana, kalian mau datang ke acara pernikahan anaknya Pak D? Ini tawaran dari Pak D sendiri." Terus mereka ini bilang, "Waduh, enggak Pak D, kami nggak bisa ikut, mohon maaf." Karena kesepakatannya memang dari acara pasar rakyat itu kami langsung pulang kembali ke Sidoarjo. "Oh gitu,
Mbok ya tinggal di sini dulu, sekalian biar tahu ini tradisi pernikahan di sini seperti apa. Kan nggak pernah merasakan acara kawinan di desa. Nah, karena Pak D-nya ngomong seperti ini, akhirnya Andi yang memutuskan. Oh, ya sudah Pak D, kami tinggal di sini aja, kami ikut ke acara pernikahannya. Sebenarnya Bani dan Eko ini agak kurang sreg. Tapi karena Andi yang merasa nggak enak dengan Pak D-nya, dari awal mereka dijamu seperti itu, akhirnya Andi yang memutuskan sendiri. Setelah Andi memutuskan seperti itu, Pak D-nya pun senang. Beliau langsung balik pulang ke rumah dan Pak D-nya ini nunggu kedatangan mereka. Setelah itu mereka berangkat kembali ke pasar rakyat tersebut. Selama ada di pasar rakyat itu, Bani dan Eko ini sudah menunjukkan sikap yang nggak nyaman. Sebenarnya mereka sudah nggak setuju. Akhirnya Andi tanya, kalian ini kenapa kok dari tadi itu kok cemberut terus? Kalian nggak suka apa aku tadi memutuskan seperti itu? Awalnya mereka diem dan nggak lama kemudian si Bani bilang ke Andi, terus terang ya Andi, kita ini di sini ini kan kerja. Dan kerja kita ini sampai hari Sabtu. Kalau besok itu kan sudah nggak termasuk kerja. Nah, si Andi ini coba menjelaskan ke Bani dan Eko. Ayolah, minta tolonglah. Ini yang minta ini Pak D-nya si Fajri. Kita ini dijamu loh. Dari awal kita datang kita dijamu. Kita cuma disuruh menghadiri acara pernikahan anaknya. Masa kita nggak mau? Nah, dari situ Bani dan Eko sudah nggak bisa jawab. Mereka diem. Yang ada dalam hati Andi, ya terserah kalian lah, kalian mau terima atau enggak. Yang penting ini mobil dari kita, ini pekerjaan kita yang ngasih, kalau kamu nggak mau ya kamu pulang sendiri. Akhirnya sekitar jam 10 malam, setelah acara penutupan pasar rakyat ini selesai, mereka beres-beres, semua barang-barang dibereskan dan dimasukkan dalam mobil. Langsung mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo. Tapi sebelumnya, ketika mereka ini keluar dari lokasi acara itu, Andi ngomong lagi ke Bani dan Eko. Udah sekarang gini aja, kalau kalian tetap mau pulang, kalian pulang nggak apa-apa naik bis. Tapi kalau kalian memang tetap mau ikut kami, ya sudah, terima dan jangan cemberut. Ayolah kita seneng-seneng, kita tunjukkan ke Pak D-nya Fajri, bahwa kita ini sebagai tamu yang baik. Akhirnya dari situ Bani dan Eko sepakat. Mereka akhirnya menuju ke desanya Fajri lagi. Hari Sabtu malam itu, ketika mereka sampai di sana, suasana desa ini sepi. Jadi memang seperti biasa, di atas jam 8 malam, desa ini selalu sepi keadaannya. Tapi anehnya waktu itu, ketika mereka ini datang, si Andi, karena waktu itu yang nyetir mobil ini Andi, nah otomatis lampu mobil ini kan menyorot ke arah rumah. Waktu itu Andi ini sempat melihat sekilas ada sosok laki-laki di rumah itu. Laki-laki ini, dia itu berdiri di balik jendela. Nah, padahal tirai jendela itu selalu tertutup. Tapi malam itu, tirai jendela ini agak kebuka sedikit, sehingga waktu itu Andi ini bisa melihat dengan jelas, apalagi sorotan lampu itu langsung menuju ke rumah itu. Jadi pas waktu Andi melihat ada orang, Andi ini langsung diem, dia mematikan mesin, terus Andi ngomong ke Fajri, loh Jri, apa ada orang di dalam? Nah Fajri juga berpikir positif, oh mungkin Pak D, atau mungkin saudara bapak yang lain, mungkin Pak Le lagi ada di sana. Oh ya sudah. Ketika selesai menurunkan peralatan, mereka buka pintu rumah, ternyata rumah ini masih dalam keadaan terkunci. Nah setelah Fajri ini buka pintu rumah, Fajri tanya, Le, Pak Le, manggil kira-kira ada siapa di rumah? Ada siapa? Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah setelah Fajri ini sampai ke belakang rumah, sampai di dalam toilet pun dicari, ternyata memang nggak ada orang. Terus Fajri tanya ke Andi, loh Di, kamu tadi lihat apa? Aku lihat ada bapak-bapak, dia pakai kemeja warna coklat gitulah. Si bapak-bapak ini cuma berdiri. Itu siapa? Fajri ini diem. Ah, mungkin Pak Lekku, mungkin dia lewat pintu belakang. Sudahlah, kamu nggak usah kepikiran itu. Jadi akhirnya pembahasan ini pun selesai. Andi pun waktu itu juga nggak berpikir bahwa itu adalah makhluk halus. Nah, setelah hal itu selesai, mereka ini nongkrong-nongkrong. Karena hari itu adalah hari terakhir. Mereka nongkrong sampai sekitar jam 1 malam. Tiba-tiba pas mereka berempat ada di depan rumah,
si Bani ini pas lagi ngerokok, dia langsung noleh. Kayak dia itu menghentikan aktivitasnya, dia noleh ke belakang. Nah, yang lain ini tanya dengan kaget, loh, kenapa Ban? Itu kok ada yang mandi? Langsung mereka ini diem, mencoba mendengarkan. Gak ada ah. Gak, barusan aku dengar ada yang mengguyurkan air. Terus mereka coba dengar lagi. Nah, mereka ini samar-samar memang dengar ada guyuran air. Nah, terus Bani ngomong ke Fajri, Jri, coba cek Jri itu siapa Jri? Oh yaudah, aku cek dulu ya. Fajri masuk ke dalam. Dia sambil santai dan mereka ini masih mendengar ada yang mengunjurkan air dari dalam kamar mandi. Setelah Fajri ada di sana, Fajri balik lagi. Tapi wajah Fajri ini beda. Wajahnya itu kelihatan ketakutan. Itu terlihat banget kalau Fajri ini baru melihat sesuatu. Mereka yakin itu dan Andi ini yakin betul. Tapi anehnya, si Fajri ini cuma bilang gak ada apa-apa kok. Hah? Serius Dri? Tadi kita dengar semua, kamu kan juga dengar. Ada orang yang kayak mandi gitu. Enggak ada apa-apa kok. Yuk kita tidur yuk. Sudah jam 1 ini. Nah, Andi ini masih melihat wajah Fajri itu aneh. Andi yakin bahwa Fajri ini melihat sesuatu. Nggak mungkin nggak lihat sesuatu karena wajahnya sudah beda. Agak pucat, kayak dia ini agak takut. Tapi kenapa kok Fajri nggak ngomong ke teman-teman? Nah, malam itu pintu ditutup. Sekitar 1:30 malam mereka tidur. Nah, mereka ini tidur di ruang tamu bareng-bareng. Jadi ada kasur lipat di sana. Yang terakhir masih belum tidur itu adalah si Bani. Andi ini sudah mau terlelap. Dia sudah merasakan ngantuk, dia sudah memejamkan mata, tapi dia belum tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada seperti suara langkah kaki, dak, dak, dari atas genteng. Nah, rumah di desa itu teman-teman hanya ada genteng. Nggak ada asbes atau nggak ada pian. Jadi nggak ada atap, hanya genteng. Dan ketika ada suara dak, dak, itu terdengar jelas, terutama oleh orang-orang yang ada di bawah itu. Pertama kali Andi ini langsung buka mata lagi. Dia nggak jadi tidur. Dia langsung noleh ke arah Bani. Bani waktu itu lagi pegang HP. Dia langsung diam. Dia ngelihat ke arah Andi. Apa itu, Di? Kayak ada orang jalan ya? Iya, Di. Ada orang jalan, Di. Langsung dibangunin semua. Fajri dan Eko ini dibangunin. Bangun. Kayak ada orang jalan. Terus begitu Fajri ini bangun, dia duduk, dia mendengarkan. Semua ini dengar. Ada orang jalan. Dan si orang ini yang jalan di genteng itu, dia jalan dari depan menuju ke belakang terus balik lagi. Gak lama setelah itu dia muter-muter dan suaranya jelas. Dek, dek, dek. Kalau kucing gak mungkin. Mereka meyakini ini gak mungkin kucing karena suaranya dek, dek, tegap sekali. Nah, hal itu terjadi sekitar 3 menitan. Sampai kemudian suara ini sudah nggak ada lagi. Barulah setelah itu Fajri berani keluar rumah, dia langsung tengok ke atas. Nah, setelah menengok ke atas, Fajri balik lagi masuk ke dalam rumah. Andi tanya ke Fajri, siapa Fajri? Malam-malam. Takutnya maling. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Nah, lagi-lagi Andi melihat wajah Fajri ini aneh. Andi itu meyakini kalau Fajri ini pasti melihat sesuatu, tapi dia sembunyikan karena wajahnya nggak bisa dibohongin. Jadi waktu itu Fajri cuma nyuruh teman-teman, sudah yuk tidur lagi yuk, nggak ada apa-apa kok. Akhirnya mereka tidur. Nah, di pagi hari anak dari Pak D-nya Fajri ini datang. Ini anak laki-lakinya. Jadi dia datang, dia mengantarkan makanan. Masakan-masakan di rumah Pak D-nya ini sebagian sudah matang. Di situ teman-teman makan lebih dulu. Setelah itu mereka disuruh ke rumah Pak D-nya karena menghadiri acara akad pernikahan. Akad nikahnya digelar pagi hari. Jadi setelah mereka sarapan, mereka langsung menuju ke rumah Pak D-nya Fajri. Di situ mereka mengikuti prosesi akad nikah. Nah, pada waktu itu pernikahan ini seperti biasa. Nah, yang membuat Andi ini jengkel karena setelah akad nikah ini digelar, mereka ini makan. Makanan waktu itu adalah soto ayam, tapi memang porsinya ini sedikit. Nah, Andi dan teman-teman ini tahu bahwa Bani itu makannya memang paling banyak. Dia selalu setiap kali makan selalu 2 porsi.
Nah, apalagi waktu itu, ini porsinya sedikit. Jadi, Bani ini makan selesai lebih dulu, sedangkan yang lain belum. Dan si Bani ini sempat mengucapkan sesuatu. Sotonya hambar, nggak ada asin-asinnya, nggak ada gurih-gurihnya. Terus Andi ini sempat menegur si Bani. Ban, jangan gitulah Ban. Kita ini disuguhi, kita tamu. Ya, sorry. Terus Bani ngomong seperti itu. Nah, nggak lama setelah itu, akhirnya mereka ini dikasih kue-kue dan juga buah. Setelah itu acara ini selesai. Nah, barulah acara selanjutnya itu adalah resepsi pernikahan yang digelar setelah Isya. Nah, waktu itu sambil menunggu malam, mereka ini sambil berkemas-kemas. Karena nanti setelah acara resepsi pernikahan, mereka akan langsung pulang ke Sidoarjo. Tibalah waktu itu jam 7 malam, mereka bareng-bareng naik mobil menuju ke rumah Pak D-nya Fajri. Di sana ini sudah rame, sudah ada sound system yang nggak terlalu besar, dan sound system ini memutar lagu-lagu sholawatan, bukan lagu-lagu dangdutan seperti biasanya di kota. Ketika mereka sampai di sana, si Bani ini lagi-lagi nyeletuk. Kok lagunya nggak dangdutan? Dangdutannya mana ini? Wah, kok nggak asik gini? Ternyata semakin mereka masuk, si Bani nyeletuk lagi. Loh, kok nggak ada penyanyinya? Ini gimana mau nyawer? Mungkin maksudnya Bani, dia ini cuma bercandaan. Tapi waktu itu, Fajri ini sudah merasa nggak nyaman, dan Fajri sempat menegur Bani. Ban, tolong dijagalah mulutnya. Ini kita di rumah orang. Ayolah, jangan seperti itu. Kalau kedengaran orang lain, nanti kita yang nggak enak. Nah, Bani pun diem. Singkat cerita, acara ini digelar. Jadi pengantin itu duduk di sebuah pelaminan. Tapi acara ini sederhana sekali. Dilaksanakan di rumah Pak D-nya. Dan yang datang itu pun nggak seberapa rame. Nah, si Bani ini dia nunggu makan malamnya. Dia itu sudah tahu, dia noleh kanan kiri. Mungkin waktu itu menurut Andi, Bani ini mencari di mana tempat makanannya, meja prasmanannya di mana, kok nggak ada. Ternyata nggak lama kemudian datanglah pelayan yang membawakan makanan. Jadi makanan itu diletakkan di piring. Ada piring yang berisi makanan itu ditata bersusun-susun. Biasanya yang ada di desa seperti itu. Makanan ini dibawa dan diserahkan ke Fajri dan teman-teman. Di situ Andi ini bisa melihat si Bani ini agak kaget. Loh, makanannya kok kayak gini? Dia sempat noleh ke Andi. Tapi Andi ngomong ke Bani, sudahlah makan aja. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ini kita disuguhi. Terus Bani ngomong, tak kira prasmanan. Ternyata kok seperti ini. Nah, Andi juga menjelaskan, sudahlah, ini kita ini disuguhi. Terus dia pun makan. Andi sudah tahu bahwa Bani nggak mungkin cukup dengan satu porsi. Nggak lama setelah itu Fajri datang. Ban, kalau kamu kurang, kamu minta lagi. Oh iya, jelas aku ini kurang. Ya wis, tak ambilin lagi. Diambilin lagi oleh Fajri. Jadi si Bani waktu itu makan sampai 3 piring. Dan Fajri pun nggak pernah ada masalah. Tiba-tiba setelah 3 piring ini habis, Bani ngomong ke Andi, rasanya kok masih hambar ya, kok nggak ada gurih-gurihnya. Terus Andi bilang, kalau memang nggak enak, kenapa kok kamu habis 3 piring? Terus Bani bilang, ya namanya juga lapar, mau nggak mau ya tak makan, sebenarnya nggak enak. Sudahlah, kamu nggak usah ngomong seperti itu. Ini kamu menghina namanya. Nah, pada saat bersamaan, setelah si Andi ini ngomong ke Bani seperti itu, Andi ini melihat di pelaminan, persis di samping pengantin itu ada 4 orang laki-laki. 4 orang ini pakai baju hitam-hitam. Dan mereka semua 4 orang ini kumisnya tebal. Nah, yang membuat Andi ini merasa aneh, kok 4 orang ini memandang ke arah Andi dan teman-teman. Terutama ketika Andi memperhatikan 4 orang ini memperhatikan ke arah Bani. Terus Andi noleh ke arah Bani. Waktu itu Bani nggak memperhatikan. Bani ngerokok dan ngobrol dengan Eko. Akhirnya Andi ini ngomong ke Bani, Ban, kamu lihat di pelaminan itu ada orang yang ngeliatin kamu. Terus Bani pun noleh ke arah pelaminan. Mana ada orang? Padahal waktu itu Andi ini ngelihat 4 orang ini masih ada di pelaminan itu dan dia ini berdiri. Mereka berempat itu berdiri, kumisnya tebal-tebal. Tapi menurut Bani ini nggak melihat apapun. Bahkan sampai si Andi ini sempat ngomong itu di samping mempelai perempuan. Persis di samping mempelai perempuan ada 4 orang bapak-bapak. Masa kamu nggak lihat? Bani ngomong, nggak ada.
kamu ini yang kamu lihat apa toh, Dik? Nggak ada apa-apa kok. Nah, setelah ngomong seperti itu, si Fajri ini datang. Nah, Andi ini ngomong ke Fajri, Jri, itu bapak-bapak 4 orang yang kumisnya tebel-tebel duduk di samping mempelai perempuan itu siapa? Terus Fajri juga noleh ke arah pelaminan itu. Fajri ini noleh seketika. Setelah itu ngomong lagi ke Andi, Di, kalau kamu ngelihat ada yang aneh, nggak usah kamu sampaikan ke siapapun. Itu bapak-bapak itu, aku nggak tahu siapa. Mungkin itu tetangga-tetangga yang jadi tim keamanan. Sudahlah, nggak usah kamu perhatikan. Dari situ akhirnya Andi diem. Nah, singkat cerita, setelah acara ini selesai, mereka pamitan ke Pak D-nya Fajri. Waktu itu Pak D-nya Fajri ini sempat ngomong, loh kalian ini kok langsung balik? Kan lebih baik nginep dulu semalam, besok pagi pulang. Oh maaf Pak D, kami ini harus pulang karena besok masih ada kegiatan lagi. Ini juga kita harus menyelesaikan laporan. Oh ya sudahlah. Setelah pamitan itu, Pak D-nya Fajri mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan bahkan Pak D-nya ini membawakan oleh-oleh. Setelah itu mereka pulang. Nah, dalam perjalanan itu, mereka belum mengalami kejadian apapun. Sampai di sebuah tempat, belum jauh keluar dari desa itu, tiba-tiba lampu mobil ini mati dengan sendirinya. Dan begitu lampu ini mati, Andi ini langsung punya perasaan gak enak. Karena nggak biasanya mobil ini mengalami kondisi yang semacam ini. Pada saat itulah langsung mereka berempat ini kaget. Apalagi kondisinya waktu itu di kanan kiri ini persawahan. Dan nggak jauh dari sana ada hutan-hutan kecil. Jadi nggak ada perumahan penduduk sama sekali. Dan waktu itu Andi ini langsung inisiatif, dia turun. Dia ngecek langsung. Dia nyalakan senter HP-nya, dia cek. Mungkin lampunya memang benar-benar putus. Ketika Andi ini mengamati dengan sangat dekat sekali, ternyata memang nggak ada lampu yang putus. Lampu ini baik-baik saja. Dicoba di starter lagi, dinyalakan lagi mobilnya. Mesin masih nyala, tapi lampunya masih mati. Tiba-tiba Andi ini berpikiran yang macam-macam. Dia merasa bahwa keadaan ini aneh, keadaan ini nggak masuk akal, pasti ada sesuatu. Setelah itu, si Andi masuk lagi dalam mobil, dia bilang ke Fajri dan teman-teman yang lain, "Dah yuk kita jalan pelan-pelan, ini lampunya mati." Tapi dopnya itu nggak mati. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba lampunya ini mati. "Dah yuk kita jalan." Jadi mereka itu di tengah kegelapan malam, mereka ini jalan. Sambil si Fajri yang ada di depan itu menyalakan lampu di HP-nya. Ya, paling tidak ada cahaya lah, meskipun itu sedikit-sedikit. Akhirnya dibantu juga oleh si Eko. Eko juga menyalakan lampu. Dia ini berusaha memajukan tangannya supaya si Andi ini bisa melihat jalan. Mereka jalan 20 km per jam. Sedangkan mereka nggak tahu kanan kiri ini mungkin ada got, mungkin ada selokan. Mereka ini nggak tahu. Jadi mereka jalan pelan. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada sebuah rumah. Rumah ini sendirian di tengah-tengah persawahan. Fajri itu sudah bilang ke Andi, "Di, terus aja Di, kalau rumah itu ada orang, kamu terus aja nggak usah tanya apapun pada orang itu." Kayaknya si Fajri ini melihat tanda-tanda yang nggak enak di rumah tersebut. Dan ternyata benar. Pada saat mereka melewati depan rumah itu, ada bapak-bapak yang duduk-duduk. Dan Andi ini kaget, ternyata bapak-bapak yang duduk ini 4 orang, dan keempatnya itu berkumis. Persis seperti yang dilihat Andi, bapak-bapak ini yang di pelaminan itu. Jadi Andi langsung diem. Andi ngomong ke Fajri, "Jri, ini kan bapak-bapak yang tak lihat di pelaminan itu." Terus Fajri bilang, "Sudah, terus saja jalan, terus nggak usah kamu perhatikan, terus saja." Nah, bapak-bapak ini 4 orang itu hanya diem, memandangi Andi dan teman-teman. Karena mobil mereka ini pelan, jadi Andi itu bisa melihat 4 orang bapak-bapak ini duduk-duduk. Mereka nggak ngobrol, mereka hanya ngerokok dan tanpa menyapa Andi dan teman-teman. Kalau saja bapak-bapak ini adalah manusia beneran, pasti mereka nyapa. Apalagi ini masih di desa, seperti layaknya orang desa. Mereka pasti menyapa. Tapi waktu itu, si bapak-bapak ini 4 orang itu nggak menyapa sama sekali. Dan setelah melewati rumah tersebut, mobil Andi ini mati. Langsung kayak kehilangan listrik. Jadi berat, mati, mesin juga mati.
Dinyalakan sekali lagi, mobil ini nggak bisa nyala. Nah, dari situ Andi turun, dia ngecek lagi, dia buka kap mesin. Di senter ke dalam kap mesin itu dicek businya, dicek segala macamnya, air radiatornya, semua masih aman. Nah, pada saat bersamaan, Andi ini coba melihat ke arah rumah tadi, rumah yang ada 4 orang bapak-bapaknya. Ternyata nggak ada rumah di sana. Semua ini cuma persawahan dan ada hutan-hutan kecil. Jadi rumah yang baru mereka lewati tadi ini nggak ada. Ini semua persawahan. Sampai Andi ini nggak percaya. Dia jalan menuju ke rumah yang tadi dia lihat. Dia jalan sekitar hampir 20 langkah. Dia pastikan lagi ternyata memang benar nggak ada rumah. Terus dia balik lagi, dia ngomong ke Fajri, "Jri, itu tadi bukan rumah, Jri." Nah, Fajri cuma menjelaskan, "Kan aku sudah bilang, itu tadi bukan rumah. Aku bilang kamu nggak usah nyapa. Sudah yuk, ini gimana caranya? Kita dorong aja. Kita jangan sampai di sini." Nah, Fajri ini bersikeras supaya mereka jangan berhenti di sana. Gimana caranya supaya mobil ini didorong sampai menemui perkampungan penduduk? Jangan di sini. Nah, menurut Andi, mungkin Fajri ini tahu bahwa lokasi ini adalah lokasi angker. Karena terlihat jelas kalau Fajri ini ketakutan dan dia pengen supaya mobilnya ini didorong supaya nggak ada di lokasi itu. Akhirnya rame-rame mereka turun semua, termasuk Andi ini turun. Dia sambil dorong, sambil pegang setir mobil. Setelah mendorong sekitar 10 menit, si Andi ini ngeliat di depannya persis, itu ada 4 orang bapak-bapak ini lagi. Waktu itu, mereka berempat ini duduk di sebuah amben atau kursi kayu besar. Mereka duduk di bawah pohon bambu. Nah, anehnya waktu itu Fajri ini nggak melihat. Terus Andi ini sambil nunduk, sambil dia ngomong ke Fajri, "Jri, ada bapak-bapak itu lagi, Jri. Sudah, kamu nggak usah perhatikan, kamu lihat ke arah depan aja." Sedangkan waktu itu, pas waktu Andi noleh ke arah depan, bapak-bapak ini melotot ke arah Andi. Jadi Andi ini semakin takut. Nah, ketika Andi melihat seperti itu, dia terus mendorong, dia sambil ngelihat ke arah bawah. Dan setelah melewati bapak-bapak itu, mereka ini melewati persawahan lagi. Akhirnya Fajri bilang, "Coba Dik, kamu starter lagi mobilnya." Setelah mobil ini coba di starter, ternyata nyala. Bahkan lampu mobil ini pun juga nyala. Nah, mungkin waktu itu kejadiannya memang benar-benar aneh. Andi ini sampai nggak percaya dia mengalami kejadian yang semacam itu. Terus karena mobil sudah nyala, lampu juga sudah nyala, mereka masuk semua. Sedangkan Bani dan Eko ini cuma diem. Mereka benar-benar ketakutan. Akhirnya setelah mobil ini jalan, Bani dan Eko mulai cerita. "Cuk, aku wedi, Cuk, aku wedi, Cuk." Dia ini sambil meso-meso, sambil ngumpat. Dia bilang kalau dia benar-benar ketakutan. Barulah Fajri ini tanya, "Memangnya kalian ini takut kenapa? Kalian dilihatin apa?" Nah, menurut Bani dan Eko, pada saat mereka ini dorong mobil, itu di sampingnya persis ada sosok perempuan yang menurut mereka ini kuntilanak. Nah, sosok kuntilanak ini jalan persis di samping Bani. Begitu Bani ini noleh ke arah Eko, maksudnya Bani ini mau ngomong ke Eko. Jadi pas waktu mereka dorong itu, Bani ini karena di sampingnya ada sosok kuntilanak, dia noleh ke arah Eko. Ternyata di samping Eko persis ini juga ada sosok kuntilanak. Nah, kuntilanak ini jalan kayak melayang. Melihat seperti itu, mereka gak berani ngomong sepatah kata pun. Itulah yang terjadi. Setelah mereka masuk dalam mobil, mereka lega. Nah, gak lama setelah itu Fajri bilang ke Bani dan Eko, "Kalian ngeliat apa?" "Ya itu tadi, kami ngeliat kuntilanak." Yaitu dia ikut di belakang, dua-duanya. Setelah Fajri ngomong bahwa 2 kuntilanak ini ikut di jok paling belakang, semua yang ada di mobil ini diem. Terus Fajri ini sempat mengutarakan sesuatu. "Kalian tenang, gak usah lihat ke belakang. Dia masih ada di belakang, dia ngikut di belakang 2 kuntilanak itu. Nanti kalau sudah sampai di perkampungan, kita turun lagi, biar nanti dia ikut turun." Akhirnya benar, setelah mereka melajukan kendaraannya, mereka sampai di sebuah perkampungan. Nah, perkampungan ini sudah sepi kondisinya. Tapi karena si Fajri sudah bilang bahwa mereka harus berhenti dulu, Andi pun langsung memberhentikan mobilnya. Mereka semua turun dari mobil. Terus si Andi ini tanya, "Jri, gimana Jri? Mereka sudah turun belum?" Fajri menjelaskan, "Belum, dia masih ada di dalam."
Nah terus gimana ini Jri? Sudah tunggu aja, sebentar lagi dia turun. Mereka ini nunggu sampai 5 menit. Sedangkan Bani dan Eko ini sama sekali nggak mau ngelihat ke arah belakang jok mobil itu. Dia terus-terusan memandang ke arah bawah. Baru sekitar 5 menit setelah itu, baru Fajri bilang, sudah turun, ayo kita naik lagi. Mereka langsung cepet-cepetan naik, dan mobil ini dilajukan dengan kencang. Setelah melewati perkampungan penduduk itu, mereka masuk lagi ke sebuah persawahan. Nah, otomatis Andi langsung memperlambat laju mobilnya. Karena ini di persawahan dan jalanan ini nggak rata, banyak jalan rusak. Dia pelan-pelan. Nah, dari kejauhan, mereka semua melihat di sebelah kanan mereka itu ada rumah gubuk. Nah, Andi ini benar-benar kaget dan dia juga takut. Ini kan rumah yang tadi, yang ada 4 orang bapak-bapak itu. Terus Fajri ini juga diem. Karena mungkin Fajri juga meyakini bahwa rumah itu memang sudah mereka lewati. Dan rumah ini sebenarnya bukanlah rumah, karena ini adalah persawahan. Jadi pas waktu melewati rumah itu lagi, ternyata ada 4 orang bapak-bapak tadi. Mereka masih duduk-duduk di sana dan masih ngerokok. Dan dari situlah Fajri ini langsung benar-benar ketakutan. Begitupun juga dengan Andi. Mereka semua ngelihat tampilan rumah itu dan mereka melihat 4 orang bapak-bapak itu dengan jelas. Mereka semua berkumis. Akhirnya setelah melewati rumah itu, si Bani dan Eko sengaja noleh ke belakang. Dan setelah Bani dan Eko ini noleh ke belakang, mereka balik lagi noleh ke arah depan. Si Andi sambil mengemudi tanya ke Bani, "Ban, rumahnya masih ada kan?" Si Bani diem. "Kok, rumahnya tadi kamu lihat masih ada kan?" Si Eko juga diem. Dah, Fajri ngomong ke Andi, "Nggak ada." Terus Bani juga ikut-ikutan ngomong, "Iya, nggak ada, Dik. Itu bukan rumah, itu persawahan." Begitupun juga Eko. Akhirnya mereka sama-sama tahu bahwa itu bukan rumah. Dan 4 orang bapak-bapak itu bukan manusia. Setelah melewati persawahan yang sama, mereka sampai lagi di sebuah perkampungan. Jadi sebelum masuk ke perkampungan itu, ada 2 gapura. Ternyata di atas gapura itu masing-masing ada sosok kuntilanak. Mereka berdua itu duduk di atas gapura persis. Dan semua yang ada dalam mobil ini melihat penampakan kuntilanak itu. Fajri cuma bilang ke Andi, "Dik, terus Dik, kamu nggak usah berhenti, langsung." Terus Andi ini langsung melajukan mobilnya. Jadi mereka ini ngelihat di atas gapura itu, sosok kuntilanak ini duduk. Setelah mereka melewati perkampungan itu, mereka sampai lagi di persawahan. Dan dari kejauhan mereka ngelihat lagi ada rumah gubuk itu. Barulah di situ Fajri bilang ke Andi, "Dik, kita ini diputar-putar. Kita dari tadi muter-muter di sini." Sedangkan mereka nggak sadar, mereka sama sekali nggak melihat jam. Akhirnya di situ Fajri ngelihat jam yang ada di HP-nya. Ternyata jam yang ada di HP-nya ini menunjukkan jam 3 dini hari. Setelah itu Andi melihat, mungkin HP-nya Fajri ini rusak. Begitu Andi ngelihat, ternyata memang benar jam 3 dini hari. Bani dan Eko juga ngelihat jam di HP-nya menunjukkan jam 3 dini hari. Artinya mereka ini sudah tersesat muter-muter selama berjam-jam. Dan mereka masih ada di sekitar wilayah itu. Nah, akhirnya waktu itu si Fajri ini ingat. Sebelum mereka ini pulang, Pak D-nya sempat pesan, "Jri, nanti kalau kamu pulang, kalau mengalami kesulitan di jalan, kamu jangan lupa cari petunjuk. Kamu jangan diem, kamu cari petunjuk." Nah, Fajri ini ingat kata-kata dari Pak D-nya. Tapi dia nggak ngerti maksudnya. Cari petunjuk ini cari petunjuk di mana? Sedangkan kanan kiri ini persawahan, nggak ada perumahan sama sekali. Jadi waktu itu mereka masih diam di tengah-tengah sawah. Kanan kiri gelap, nggak ada apapun. Yang terdengar hanyalah suara serangga malam. Sedangkan Fajri ini masih memikirkan kata-kata dari Pak D-nya itu. Ini cari petunjuk di mana? Gak lama setelah itu Fajri turun dari mobil. Dia melihat ke arah sebelah kiri, nggak ada lampu yang terlihat. Ke arah sebelah kanan pun juga seperti itu. Semuanya ini gelap. Terus Fajri bilang ke Andi, "Dik, ini gimana, Dik? Aku sudah nggak ada ide lagi." Andi pun juga benar-benar nggak ada ide. Terus dari situ Fajri menjelaskan ke Andi, "Dik, kata Pak D-ku, kalau kita mengalami kesulitan di jalan, kita disuruh cari petunjuk. Petunjuknya apa?" Nah, Andi ini dengan santainya, "Ya petunjuknya kita minta tolong ke Tuhan. Ya kita berdoa." "Oh,
iya ya, kita belum berdoa sama sekali. Akhirnya ayolah kita berdoa yuk. Nah, 4 orang ini sengaja mereka ini bergandengan tangan karena saking kalutnya mereka, saking bingungnya mereka ini sampai bergandengan tangan dan mereka berdoa bareng-bareng. Mereka membacakan apa yang mereka bisa. Setelah mereka membaca doa bareng-bareng dan mereka mengucapkan amin, akhirnya mereka masuk lagi dalam mobil. Pada saat mereka masuk dalam mobil itulah mereka merasa agak tenang. Dan dalam perjalanan itu mereka melewati perkampungan lagi. Tapi bedanya, perkampungan yang di depan ada gapuranya itu mereka nggak melihat lagi penampakan sosok kuntilanak di sana. Jadi keadaannya aman. Dan setelah mereka melewati perkampungan tersebut, mereka itu melewati sebuah persawahan lagi dan ada gapura lagi. Setelah melewati gapura, barulah mereka benar-benar sampai di jalanan aspal. Nah, di situ Fajri bilang ke Andi, "Di, aku tahu jalan ini, kita ke kanan." Akhirnya Andi ambil jalan kanan, dan setelah mereka melewati ke arah sebelah kanan itu, mereka melewati pertigaan. Di situ barulah mereka melihat ada petunjuk jalan, dan mereka lega, mereka sudah sampai di jalan raya. Akhirnya setelah itu mereka mengikuti jalan. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di rumahnya yang ada di Sidoarjo itu, Bani dan Eko ini minta maaf ke Fajri. Dia bilang, "Jri, tolong sampaikan ke Pak Demu, kami minta maaf. Nggak seharusnya kami itu menghina seperti itu. Terutama aku ini, Jri, aku yang lebih banyak menghina makanan-makanan." Si Bani ini mengucapkan maaf. Di situ Fajri menjelaskan, "Sudahlah, nggak apa-apa. Yang terjadi dengan kita itu untungnya nggak parah. Karena sempat ada kejadian yang menimpa seseorang dan orang ini meninggal." Setelah ngomong seperti itu, Bani dan Eko bilang, "Iya Jri, aku sudah diceritain sama si Andi. Aku sudah tahu ada orang yang meninggal itu kan." Terus akhirnya Fajri menjelaskan, "Kalian tahu nggak orang yang dalam ceritaku yang meninggal itu siapa?" Mereka semua jawab, "Nggak tahu Jri, memangnya siapa? Kamu kenal?" "Ya, jadi yang meninggal itu adalah suami dari buleku." Nah, mereka semua kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata cerita yang kamu ceritakan, orang yang meninggal yang rumahnya di Jakarta itu Pak Lekmu sendiri. "Iya, Pak Lekku sendiri, suami dari buleku." Oh, begitu ceritanya. Jadi ternyata suami dari buleknya Fajri ini sempat tinggal di rumah itu untuk beberapa bulan. Nah, ketika mereka ini pamit pulang kembali ke Jakarta, kecelakaan ini terjadi yang menewaskan suami dari buleknya Fajri itu. Jadi sampai hari itu, buleknya Fajri dan juga anak-anak buleknya ini masih tinggal di Jakarta. Nah, itulah cerita yang dibagikan oleh Andi pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.